Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Film dokumenter tentang dua sejoli, Vina dan Eki, membangunkan kembali polisi, sehingga kini kembali memburu 3 pembunuh, termasuk otak pembunuhan. Komplotan pengoplos tabung gas LPG subsidi ditangkap. Mereka meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Ular kobra masuk rumah, proses evakuasi pun berlangsung menegangkan. Kasus kematian dua sejoli Vina dan Eki yang diangkat ke layar lebar kini menghentak ke publik, terutama polisi. 3 pelaku dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang termasuk otak pembunuhan. Kasus ini terkatung-katung selama 8 tahun sehingga 3 pelaku masih berkeliaran. Muncul dugaan lain, polisi bekerja setengah hati karena salah satu pelaku merupakan anak orang berpengaruh. Delapan tahun lalu, tepatnya 27 Agustus 2016, kebun di gang sempit di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon menjadi saksi bisu tewasnya 2 sejoli, Vina dan Eki, secara tragis. Kabaran pelaku tidak hanya menganiaya kedua korban secara keji, tetapi juga memperkosa Vina secara bergilir. Jasad keduanya kemudian dibuang ke jembatan Kepompongan untuk memberi kesan bila Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Motor tuh nggak benar tahu. Kasus ini sepertinya tenggelam, namun film dokumenter berjudul Vina sebelum 7 hari menghentak publik, terutama polisi. Selama ini kedua korban dipersepsikan tewas oleh kawanan geng motor. Namun film ini justru menyuguhkan fakta bila kedua sejoli itu tewas karena dibunuh. Keluarga telah menempuh berbagai cara untuk mencari keadilan agar 3 pelaku utama ditangkap. Namun polisi seperti tidak berdaya selama 8 tahun sehingga 3 pelaku justru masih bebas berkeliaran. Harapannya cepat ketangkap, cepat diadilin. Saya minta sama polisinya juga jangan karena film mereka bergerak lagi gitu kan. Setelah nanti filmnya redup, orangnya belum ketemu, tutup buku lagi. Saya harapannya tetap sampai tuntas sampai ketemunya gitu. Yang 3 orang ini Bu ya? Ya. Masih percaya Bu kepada hukum Bu di Indonesia mungkin? Sedikit. Polisi telah menyampaikan identitas dan alamat ketiga pelaku, namun pihak desa Banjar Wangunan justru ragu dengan identitas dan alamat ketiga pelaku karena tidak lengkap. Belum fake bahwa itu warga Banjar Wangunan kan gitu. Belum fake. Tapi alamat yang tertera itu memang ada nggak sih Pak di lapangannya Pak? Enggak ada, cuma kan desa Banjar Wangunan kan luas ya. RT-nya itu ada 46 dan RW-nya ada 9 di perumahan di desa Banjar Wangunan. Polisi sebenarnya telah menangkap 11 pelaku, bahkan 8 orang sudah divonis. 7 orang divonis seumur hidup dan satunya lagi divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Kini polisi kembali ditantang untuk segera menangkap 3 pelaku, di mana salah satu pelaku merupakan otak pembunuhan. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Seekor ular kobra menyelinap masuk ke dalam rumah warga di Gunung Keling, Kabupaten Kuningan. Proses evakuasi ular berlangsung menegangkan. Pemadam kebakaran bergerak cepat datang ke rumah warga di desa Gunung Keling, Cirendang, Kabupaten Kuningan. Kedatangan mereka bukan untuk memadamkan api, melainkan menangkap ular kobra yang menyelinap masuk ke dalam rumah. Pemilik rumah yang melihat ular kobra di lantai dapur ketakutan sehingga meminta bantuan kepada pemadam kebakaran. Di dapur udah ada ular, posisinya udah gini. Jadi panik, teriak, manggil adek, terus udah nggak tahu mau ngapain, udah gemeteran ke kamar ngambil handphone, telepon damkar. Petugas mencari ular di sekitar area dapur rumah. Ular kobra yang bersembunyi di bawah lemari berhasil ditangkap dalam waktu 15 menit.
Masuk ke dalam lemari, di bawah lemari, jadi susah, agak repotan ya. Posisi ularnya itu aktif atau gimana? Aktif, agresif sekali, Pak. Ular kobra Jawa sepanjang 1 meter selanjutnya akan dilepas liarkan ke habitatnya. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Seorang jemaah haji asal Garut meninggal dunia di kota Madinah, Arab Saudi. Kementerian Agama memberikan santunan dan hak jamaah kepada keluarga. Berita duka ini pun membuat keluarga kaget karena orang tua mereka berangkat ke Tanah Suci dalam keadaan yang sehat. Kementerian Agama Kabupaten Garut mendatangi rumah Upan Supian di Desa Mulyasari, Kecamatan Boyongbong untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Upan Supian meninggal dunia di kota Madinah, Arab Saudi dan langsung dimakamkan di Tanah Suci. Selain itu, Kemenak Kabupaten Garut memberi santunan dan memastikan hak jemaah terpenuhi seperti haji badal. Barang milik pribadi dikembalikan kepada pihak keluarga, asuransi hingga pelayanan pemakaman di Tanah Suci. Menyampaikan hak-hak untuk Pak Upan yang meninggal di Madinah, dan alhamdulillah barusan sama keluarga sudah bertemu dan menyampaikan terkait hak dan apa saja yang diterima oleh almarhum atau keluarganya, terutama alhamdulillah almarhum sudah dimakamkan di Baki. Kabar duka ini membuat pihak keluarga Upan Supian kaget. Mereka tidak menyangka karena saat berangkat menunaikan ibadah haji, kondisi Upan sehat walafiat. Pukul sekali mendengar kabar berita mungkin di lagi jaroh, mungkin orang tua yang bapak kami di sana tuh, ya intinya mungkin bagaimanapun saya pun mungkin menerima mungkin takdir dari Allah, mungkin mudah-mudahan almarhumah dilanggengkan di dalam kuburnya, diterima mungkin iman Islamnya, husnul khotimah. Saat ini pihak keluarga hanya pasrah dan mengikhlaskan kepergian Upan Supian untuk selama-lamanya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Jika Anda belum punya tempat untuk berakhir pekan, kini saya ajak Anda langsung jalan-jalan ke Pantai Batu Hiu di Pangandaran, Jawa Barat. Nah, menariknya di sini ada pemandangan cantik pelangi di sore hari dan matahari terbenam. Di Pantai Batu Hiu Pangandaran. Nah, ombaknya begitu besar, jadi saya nggak akan ajak untuk berenang. Tapi saya punya cara lain untuk menikmati sore di pantai ini. Yuk! Tempat ini dinamai Pantai Batu Hiu karena ada batu karang di tengah laut yang bentuknya mirip ikan hiu. Pantai Batu Hiu berada di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Pantai Batu Hiu ini berada sekitar 15 km dari pusat kota Pangandaran. Ciri khas pantai ini ada karang yang menyerupai sirip hiu dan bukit yang indah. Nah, di bagian depan pun juga dibangun pintu masuk menuju bukit dengan bentuk mulut hiu. Pantai berombak besar ini memang bukan pantai tempat pengunjung berenang. Kalaupun ingin bermain pasir di pantai, bisa. Namun, hati-hati ya, jangan sampai terlalu jauh dari bibir pantai. Meskipun tidak bisa berenang, tapi keindahan pantai ini bisa kita nikmati dengan cara lain. Keindahan pantai ini juga bisa dinikmati langsung pengunjung dari tepian Jalan Raya Parigi. Anda bisa menepi dan duduk santai sambil menikmati beragam jajanan yang dijajakan sejumlah pedagang.
Nah, kalau saya sore ini memilih menikmati pantai dari atas bukit di Pantai Batu Hiu ini. Kita masuk dari pintu Mulut Hiu ini. Untuk menuju puncak bukit, sudah ada anak-anak tangga yang memudahkan kita untuk mendaki. Tempat ini juga memiliki area rumputan yang warnanya memang kontras dengan warna laut. Bukit ini ditumbuhi banyak pohon pandan wong atau sejenis pohon palem. Oh iya, ada cerita legenda tentang Pantai Batu Hiu ini. Diceritakan secara turun-temurun bahwa pada abad ke-11 pernah ada pasukan kerajaan Mataram di bawah pimpinan Aki Gede dan Nini Gede yang menemukan tempat ini dari atas lautan. Seorang prajurit bernama Ki Braja Lintang pergi untuk mencari makan dan menangkap seekor hiu. Namun ketika dibawa pulang ke tempat mereka beristirahat, sang pemimpin justru menyuruh untuk melepaskan hiu itu. Saat dilepaskan, hiu itu berubah jadi batu hitam besar yang keberadaannya bisa kita lihat hingga saat ini, yaitu Bukit Hiu ini. Oke, saya akan pilih tempat di sini ah. Sepertinya pas nih untuk dapat lihat pemandangan matahari terbenam. Saya atur dulu nih kamera handphone saya untuk merekam pemandangan matahari tenggelam nantinya. Dan sambil menikmati matahari, kita bisa bersantai, baik itu mendengarkan deburan ombak atau sambil menikmati musik dari handphone. Ditambah juga dengan sepoi-sepoi angin pantai tentunya. Nah, pas banget kan menikmati sore yang tenang atau mau healing-healing cantik di Pantai Batu Hiu ini. Kita tetap bisa lihat deburan ombak dengan lautnya dan juga bisa menikmati sore yang cantik dengan pemandangan matahari tenggelam di sini. Dan asiknya lagi di pantai ini, kalau Anda beruntung sore hari datang dan bisa menikmati pelangi yang cantik. Kayaknya bakal kecanduan nih nikmatin sore di Pantai Batu Hiu, Pangandaran, Jawa Barat ini. Afrin Meriana, ada Mariski melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Jika Anda tidak ingin ke pantai, saya juga punya tempat lain yang bisa Anda habiskan untuk berakhir pekan. Dengan belajar cara membuat angklung dari seniman ternama di Ciamis. Ya dari kecil, sejak usia kelas 6 SD, kebetulan di situ tetangga ada yang bikin angklung. Nah, saya ikut kerja, terus sampai biaya sekolahnya sampai ke tingkat SLTA dari situ. Nah setelah keluar cari pekerjaan susah sekali. Kenapa saya tidak berinisiatif untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kita gitu. Makanya di waktu itu tahun 92 saya coba memberanikan diri untuk membuat angklung produksi sendiri. Karena cuma saya yang ngerjain, keluarga, akhirnya tetangga, anak-anak muda yang drop out sekolah SD, SMP, cari kerja susah, dia ikut kok. Kang Mumu sampai saat ini pesanannya terus dan terus, maka banyak yang berminat. Dulu 92 order tidak, omset tidak sebesar ini. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tetapi dengan teguh istiqomah, saya harus bekerja di angklung sebagai profesi mata pencaharian. Tetapi kalau bertahan, tiap tahun bertahan, insya Allah ordernya pun akan banyak. Kalau di sini ada 10 kelompok. Nah, karyawannya rata-rata 6 sampai 10
kurang lebih ada 70. Tapi di luar desa yang bergabung ke sini kurang lebih jadi 100 orang. Waktu itu saya dapat penghargaan sebagai pelopor pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus pelestari alat musik angklung. Nah, di situ saya mencoba merubah mindset tadinya sebagai produsen, akhirnya balance sebagai produsen juga sebagai seniman untuk memainkan. Mudah-mudahan bisa keliling Indonesia untuk pelestarian alat musik angklung yang udah disahkan menjadi warisan budaya dunia. Saya tidak belajar secara dunia pendidikan, tapi otodidak. Tapi alhamdulillah begitu sharing dengan anak-anak atau guru-guru yang melalui pendidikan formal sama. Cuman ya itu tadi, saya tidak punya gelar, orang lain punya gelar. Ini proses pembuatan angklung diawali dari nada dulu. Karena ini adalah salah satu roh angklung dari nada. Ini ditiup, disamakan dengan nada do yang buatan pabrik kayak organ. Nah, ada kunci lagi. Kalau pingin kenceng, atasnya dipotong. Kalau pingin kendor, suaranya pinggirnya diserut. Ini kan indung, ini anak. Kalau indungnya 1 letter, berarti anaknya setengah letter. Isi volume udaranya. Karena setengahnya dari indung. Yang kedua ini bikin dasar. Ini namanya dasar. Ini adalah jejernya, galegernya. Nah, terus dipasang, dirakit seperti ini. Setelah dipernis, kita satu persatu dicek ulang nadanya. Angklung ini sangat sensitif. Kalau kita taruh di tempat yang panas, berarti nadanya makin tinggi. Kalau di tempat yang lembab, berarti makin nanti akan rendah nadanya. Makanya kualitas bambunya yang harus dipersiapkan yang udah matang, kedua kekeringannya di atas 10. Kalau kita menggeluti salah satu profesi, jangan setengah-setengah. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi, dengan kerja keras. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.